Waktu itu aku hanya terkejut saja dengan apa yang terjadi. Tapi, sekarang aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku menyukaimu dan ingin menjadikanmu ibu dari anak-anakku, ujar Dimas menjelaskan dengan nada bicara serius. Berikan aku waktu untuk berpikir. Salma sengaja ingin membuat Dimas menunggunya. Tapi, dia salah. Dimas bukan tipe pria yang mudah terprovokasi, apalagi oleh Salma. Begitulah. Dimas menyeringai. Tapi, jika kamu tak memberi jawaban sekarang, aku terpaksa akan membatalkan lamaranku untukmu. Karena, aku akan menikah dengan wanita lain. Aku akan dijodohkan. Dimas menghela napasnya dalam-dalam. Apa maksudmu? Salma terkejut dengan perkataan Dimas. Iya, seperti kataku barusan. Aku akan dijodohkan, dan keputusanku hari ini. Dimas menatap Salma serius. Salma diam sejenak. Beri aku keputusanmu. Jika kamu mau, maka aku akan membantumu mengurus perceraian dengan Leo dan aku akan menunggumu hingga masa idahmu selesai. Dimas mendekati Salma. Dia duduk di samping Salma, dan menggenggam erat tangannya. Hati Salma menghangat, merasa disayangi dan diinginkan. Salma masih terdiam, memikirkan apa yang dikatakan Dimas padanya. Apa yang kamu katakan, Dimas? Tiba-tiba saja Vira sudah berdiri di ambang pintu ruang tamu. Dengan tatapan tajam penuh tanya kepada Dimas. Tanpa sengaja, Vira mendengar perkataan Dimas barusan. Kak Vira. Dimas terkejut, dia menatap Vira lekat dan agak gugup. Jelaskan apa maksud perkataanmu itu? Vira bertanya dengan nada tidak suka, dengan apa yang dikatakan Dimas kepada Salma. Aku hanya akan menikahi Salma usai masa idahnya nanti. Dimas menjawab dengan serius, ada senyuman licik tersungging dari sudut bibirnya. Dimas, kau ini, terserahlah. Vira merasa kesal, dia memilih duduk saja akhirnya. Dia duduk tepat di depan Salma. Salma tersenyum mengejek Vira, merasa Dimas lebih membela dan memilihnya. Ada urusan apa kamu datang kemari? Vira bertanya dengan nada yang dingin. Sebenarnya, sangat malas bertemu wanita yang sudah membuat retak rumah tangganya itu. Aku hanya ingin bertemu Raisa. Jawab Salma ketus. Kenapa baru ingat sekarang? Kemarin-kemarin kemana? Vira geleng-geleng kepala, merasa heran dengan wanita ini. Padahal, dia sudah jauh lebih dulu pulang dari rumah sakit ketimbang Leo. Jeka, gak usah banyak drama deh. Apalagi kalau ingin memojokkanku di depan Dimas. Salma berkata dengan ketus, dia melirik Dimas dengan seulas senyumannya. Dimas balas tersenyum. Vira merasa malas melihat interaksi Dimas dengan Salma. Dimas, apa kamu gak salah pilih wanita? Salma itu kan bekas suamiku. Vira mengesah dalam hati. Tak percaya dengan apa yang Dimas katakan sebenarnya. Baik, tunggu sebentar. Akan aku bawa Raisa kemari. Vira berdiri dan melangkahkan kakinya menuju ke kamar, di mana Raisa berada. Walau bagaimanapun, Salma adalah ibu dari Raisa. Dia tidak punya hak untuk menahan Salma menemui anaknya itu. Tinggallah Salma dan Dimas berdua kini. Aku akan menikahimu setelah masa idahmu selesai, Salma. Ujar Dimas meyakinkan wanita cantik calon mantan istri Leo itu. Salma tersenyum senang. Apa kamu yakin, Dim? Matanya berbinar bahagia. Salma memang sudah jatuh hati pada pesona Dimas yang tak terbantahkan. Apalagi, kondisi Leo kini yang tidak sempurna, membuat Salma merasa ilfil. Satu hal lagi, Salma memang sudah dinikahi Leo secara hukum. Dengan izin dari Vira tentu saja, saat itu Vira merasa kasihan pada calon anak Salma. Tentunya akan sulit mengurus dokumen tanpa kejelasan status pernikahan orang tuanya. Tentu, hanya saja aku tak ingin ada anak Leo dalam rumah kita nantinya. Dimas berkata dengan tegas, dia menatap Salma dengan tatapan yang tajam.
Apa maksudmu, Dim? Tanya Salma bingung. Salma menatap Dimas dalam, menduga-duga maksud perkataannya. Oke, jadi begini. Setelah kita menikah, aku tak mau ada anak Leo dalam rumah tangga kita. Jadi, setelah kamu bercerai biarkan saja hak asuh Raisa dimenangkan Leo. Ujar Dimas dengan tegas. Hah? Apa? Salma terkejut dengan perkataan Dimas. Walau bagaimanapun, dia ibunya. Dia ingin merawat anaknya yang masih bayi itu. Salma merenung, dia sedang memikirkan perkataan Dimas. Sementara itu, Vira sudah berdiri di ambang pintu ruang tamu sambil menggendong Raisa. Dia sengaja diam dulu, ingin tahu apa jawaban Salma atas perkataan Dimas. Gak mungkin seorang ibu tega meninggalkan anaknya, apalagi masih bayi hanya demi seorang pria. Gumam Vira dalam hatinya. Bagaimana? Kalau kamu tidak sanggup ya sudah kita tidak usah menikah. Palingan, aku akan menikah dengan wanita pilihan orang tuaku meski aku gak cinta. Dimas menyeringai. Aku yakin jawabanmu pasti iya. Dalam hati Dimas, penuh percaya diri. Baiklah, aku setuju. Akan kuberikan hak asuh Raisa kepada Mas Leo. Jawab Salma dengan yakin. Biarlah, aku berikan Raisa diasuh ayahnya. Mas Leo pasti akan menyayanginya. Daripada aku tidak mendapatkan Dimas. Dia pria kaya yang tampan. Salma tersenyum, merasa benar dengan keputusannya. Apa? Vira terkejut mendengar jawaban Salma. Dimas pun sama terkejutnya dengan jawaban Salma, meski tadi dia sudah menduga-duganya. Vira berjalan menghampiri Salma. Apa aku tidak salah dengar Salma? Kamu ingin meninggalkan anakmu demi menikahi Dimas. Dan kamu Dimas, kalau ingin menikahi ibunya seharusnya menerima juga anaknya. Vira menatap Salma dan Dimas bergantian, dengan tak percaya atas pendengarannya sendiri. Tapi itu kenyataannya Vira. Kamu urus saja Raisa tuh dia anak suamimu juga. Sekalian, kamu urus suami cacatmu itu. Aku mana mau punya suami cacat. Ih memalukan. Salma berkata dengan nada penuh ejekan. Jaga mulutmu itu Salma. Bukankah dulu kamu begitu semangat merebutnya dariku? Vira berkata tajam. Salma hanya membalas perkataan Vira dengan senyuman mengejeknya. Leo yang baru sampai di ruang tamu merasa geram mendengar perkataan Salma yang menghinanya. Cacat, ya aku sekarang memang pria cacat. Gumam Leo sambil mengepalkan tangannya. Dia menghela napasnya dalam-dalam, berusaha menahan amarahnya atas hinaan yang dilontarkan Salma. Wanita yang sebentar lagi berstatus sebagai mantan istrinya di mata hukum dan agama. Leo langsung melangkahkan kakinya lebar-lebar memasuki ruang tamu, meski satu kakinya kini agak pincang. Tanda tangani ini. Leo melemparkan berkas perceraian tepat ke wajah Salma. Untung saja Salma berhasil menepisnya, hingga berkas itu terjatuh ke lantai dan tidak mengenai wajahnya. Apaan sih Mas Leo? Dasar cacat, bentak Salma dengan nada tingginya. Membuat Leo marah bukan kepalang. Vira dan Dimas pun terkejut mendengar hinaan yang dilontarkan Salma untuk Leo. Salma keterlaluan kamu. Vira setengah berteriak. Kenapa? Bukankah itu kenyataannya? Tersenyum sinis. Iya aku memang cacat sekarang. Masalah buat kamu. Pekik Leo sambil mengepalkan tangannya, geram. Dengan cepat, Vira mendekati Leo. Mas tenanglah, jangan terpancing dengan ucapan Salma. Vira berusaha menenangkan suaminya itu. Leo sekuat tenaga mengatur napasnya, agar tidak meledak. Untungnya, Leo memang pribadi yang lembut dan tidak suka kekerasan. Melihat wajah cemas Vira yang ditambah sedang menggendong Raisa, anaknya, membuat Leo sedikit lebih tenang. Salma tersenyum sinis. Aku kembalikan suamimu itu. Dimas geleng-geleng kepala melihat kelakuan Salma. Ada pulpen. Salma menatap sinis penuh ejekan kepada Leo dan Vira,
lalu menatap lembut kepada Dimas. Ini, Dimas menyodorkan pulpen yang ada dalam saku kemejanya kepada Salma. Dia ingin Salma cepat-cepat menandatangani surat cerai itu. Malas rasanya melihat drama antara Salma, Leo dan Vira berlama-lama. "Terima kasih sayang," ucap Salma lembut, diiringi senyuman manisnya kepada Dimas dengan tanpa tahu malunya. "Apa, sayang? Heh, dasar murahan," cibir Leo cukup keras. Dia tak percaya, ternyata dirinya telah menikahi wanita jalang tak tahu diri pikirnya. "Kenapa? Iri?" Salma tersenyum mengejek Leo, lalu segera menandatangani surat perceraian itu. "Tak usah ada sidang-sidangan, aku sudah yakin pisah denganmu. Dan mengenai hak asuh Raisa akan aku serahkan padamu," Salma berkata dengan suara tinggi dan nada yang yakin. Leo tersenyum sinis. "Oke, syukurlah kalau begitu. Salma, apa kamu tak punya hati sebagai seorang ibu?" Vira menggelengkan kepalanya, heran dengan pemikiran Salma. "Gak usah lebay kamu. Lihat dirimu ini yang dibutakan dengan cintamu kepada Leo. Apa kamu yakin, laki macam dia akan setia?" Salma menyeringai. "Diam. Pergi kamu jalang," Leo berteriak, sudah tak sanggup lagi menahan semua perkataan Salma. Leo sampai mengepalkan tangannya dan hendak menghampiri Salma. Rasanya, dia ingin membungkam mulut wanita tak tahu diri itu. Untung saja, dengan cepat Dimas menarik lengan Salma dan membawanya keluar dari rumah Vira. "Apa-apaan kamu Salma? Kenapa terus mengejek Kak Leo? Kamu benar-benar keterlaluan." Dimas sangat jengkel rasanya dengan kelakuan Salma. "Aku terbawa emosi tadi, maaf tak akan aku ulangi lagi," ucapnya lembut, sambil memeluk lengan Dimas. Dimas hanya menghela napasnya dalam-dalam, dan berusaha memasang mimik wajah biasa. Meski sebenarnya dia tidak suka dipeluk-peluk Salma. Sementara itu, Vira berusaha menenangkan Leo. "Mas tenanglah, jangan hiraukan perkataan Salma," mengelus punggung lengan suaminya lembut. Leo kini duduk di sofa berdampingan dengan Vira. Dia menyandarkan tubuhnya ke sandaran sofa. "Aku cacat Vir," ucap Leo lirih. "Jangan bilang begitu, lagian Mas masih bisa sembuh. Dokter bilang tidak permanen kan?" Vira menenangkan Leo. Leo tersenyum getir, dia membohongi Vira. Yang sebenarnya, sebelah kakinya akan pincang permanen. "Kamu pasti malu, punya suami cacat dan pengangguran seperti aku." Leo menatap Vira penuh kesedihan. "Mas, aku tidak malu. Dan masalah pekerjaan, kamu bisa buka usaha sesuai kemampuanmu. Jangan patah semangat karena tidak kerja kantoran lagi," ujar Vira memberi semangat kepada Leo. "Terima kasih, aku beruntung memiliki istri sepertimu. Maafkan aku yang sudah mengkhianatimu." Leo memeluk Vira dan Raisa yang ada di gendongan Vira. "Iya Mas," Vira menjawab pelan. Meski sudah memaafkan, tetap saja dia tak akan lupa dengan pengkhianatan yang sudah dilakukan suaminya itu.